Dari Imam Yahya ibn Mu'ad, beliau berkata, atafakkuru wal i'tibaru yukhrijani min qalbil mu'min ajaibal hikmah. Kata Imam Yahya ibn Mu'ad, tafakkur, merenung, wal i'tibar, dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari pengalaman, yukhrijani min qalbil mu'min, kedua hal tersebut yaitu tafakkur dan iktibar dapat mengeluarkan dari hati orang yang beriman ajaibal hikmah, keajaiban hikmah. Al-Imam Yahya ibn Mu'ad, para hadirin hadirat, mengajak kaula panjenengan ayo sadar, sisihkan waktu untuk kaula panjenengan merenung. Jadi kaula panjenengan ini kedah menyisihkan waktu untuk merenung, Bapak Ibu. Merenungi apa? Keseringan kaula panjenengan ini merenungi dunia. Sebelum tidur kebetulan juga mata susah diajak tidur, kadang kita merenung, tapi renungnya dunia. Andai saya punya motor sing apik, kan ngoten nggih. Merenungnya dunia. Lek pas konvoy wis paling apik dhewe motorku. Nah, ini merenung dunia. Yang diajak oleh Imam Yahya bukan merenung dunia. Tafakkur dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang itu menjadi sebab munculnya nasihat-nasihat dari diri kita sendiri. Yang diharapkan dengan nasihat yang muncul dari renungan dan iktibar itu, para hadirin, kalau panjenengan sakit sadar. Karena kadang kita ini kalau dengarkan nasihat lewat tausiah, lewat ceramahnya para ulama, para kiai, para habaib, terkadang hati ini keras. Hati tidak nerima. Tapi kadang banyak orang juga yang tobat justru karena dinasehati dirinya sendiri. Contoh niki yang dicontohkan Imam Yahya bin Mu'ad, merenung yang bikin kaula panjenengan berubah. Mau tidur kita mikir, ya Allah, hari ini kebaikan apa yang sudah aku lakukan? Apakah hari ini aku termasuk hamba-Mu ya Allah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Ya Allah, umur saya sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6. Tapi kok hidup saya gini-gini saja ya Rabb. Salat saya nggih ngoten-ngoten mawon. Asal salat. Sedekah nggih gitu-gitu aja. Lah terus bekal saya untuk nanti menghadap ke panjenengan niki napa ya Rabb ya Allah. Paringi kula panjang umur ya Allah, besok saya mau beramal yang banyak. Nah, niki namanya tafakkur. Justru ada orang itu dinasehati tidak mempan, tapi giliran dia tafakkur sendirian, justru dia langsung tobat, nangis, tobatnya sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Al-Imam Yahya bin Mu'ad mengatakan, kalau kamu tafakkur, kalau kamu mengambil ibrah dari apa yang sudah berlalu dari umurmu, maka kamu akan mendengarkan di situ fatasma minhu aqwalan tardhahal hukama. Kamu akan dengarkan nasihat dari hati kecilmu yang nasihat itu biasanya keluar dari lisannya orang-orang yang ahli hikmah. Kita tidak lagi dengarkan ceramah, tapi karena sebab kita tafakkur, akhirnya diri kita menasihati diri kita sendiri. Ya Allah, kok hidup saya gini-gini aja. Kerjaan tiap hari kerja cari dunia, pulang kerja, pulang ke rumah mandi-mandi bentar, keluar ning warung kopi. Wis ngoten mawon. Wis mulai sesuk minimal seminggu sekali ngaji. Nah, akhirnya kan ada perubahan. Berarti panjenengan sedang menasehati diri panjenengan sendiri, dan itu lebih ampuh. Kenapa? Karena yang tafakkur kita
yang menjadikan sebab munculnya hikmah dari hati, yaitu hati kita sendiri, diterima oleh kita sendiri. Kadang kalau yang nasihati kita kok istri misalnya, hati kita sombong, dinasihati istri marah, dinasihati kawan tidak terima, jangan sok baik kamu, jangan sok soleh, jangan sok jadi ustadz nasihati saya. Tapi giliran kita dinasihati oleh hati kita sendiri, maka itu lebih ampuh. Sehingga kata Imam Yahya, perlu kaulah panjenengan untuk bertafakur dan mengambil ibrah. Wa takhdha' laha riqabul ulama, dan dengan tafakur dan iktibar yang menjadikan sebab munculnya hikmah-hikmah dari hati kaulah panjenengan, begitulah para ulama hidupnya tunduk dengan ilmunya. Karena merenung mereka, ya Allah, saya kan sudah faham tentang ilmu, misalnya ilmu apa? Ilmu tentang salat sunnah, tasbih misalnya. Tapi kok dereng kaulah amalakan ya Rabb. Mulai besok saya mau ngamalkan salat tasbih. Nah, tunduk dia. Para ulama niki tunduk dengan tafakur dan iktibar yang menghasilkan hikmah yang bisa menjadikan sebab mereka mengamalkan ilmunya. Wa tujibu min hal fuqaha, yang menjadikan hati mereka orang-orang yang ahli fikih niku terheran-heran dengan tafakur itu. Nah, sehingga merenung niku satu hal yang penting para hadirin. Merenung itu lebih mudah untuk kaulah panjenengan lakukan di saat-saat kaulah panjenengan sedang sendiri. Kalau para ulama sebagian menyarankan sebelum tidur. Kalau misalnya ndak bisa sebelum tidur, wis ngantuk, wis ora nyambung, diajak tafakur nggih. Wis ora mikir belas, wis ora mikir dunya, ora mikir akhirat, ngantuk pokoke turu nggih. Para ulama bilang waktu tahajud, waktu sahar, waktu malam. Jenengan salat tahajud, jenengan munajat, jenengan zikir, baca doa. Kok ada waktu tersisa, gunakan untuk tafakur. Ya Allah, Kau telah berikan kepada kami umur yang panjang. Saat ini ya Allah, umur saya sudah kepala sekian. Tapi amal ibadah saya tidak sepadan dengan umur saya ya Rabb. Maka ya Allah, jadikan saya di hari-hari esok lebih semangat tahajudnya daripada malam ini. Jadikan saya ya Allah di hari-hari esok lebih semangat untuk ngaji Qur'annya daripada hari ini. Nah, sehingga dengan seperti itu sama dengan kita sedang ngajari diri kita sendiri. Kata para ulama, dengan tafakur itu walaupun mudah dilakukan, tapi pahalanya besar para hadirin. Sehingga dikatakan tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sana. Dan kebanyakan para wali tafakkurus sa'ah, merenung sesaat itu lebih baik daripada ibadah satu tahun. Nah, dari tafakur itu, ini akan dijelaskan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dari tafakur itu, nanti kalau sudah muncul hikmah, maka lama-kelamaan hati kita akan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ngeten para hadirin, ini salah satu contoh tafakur dari banyaknya tafakur. Ya Allah, amal saya kok gini-gini aja ya. Sedangkan kami ini manusia yang Kau rahasiakan kematian kami ya Rabb. Tapi kenapa kok kami ini sering lalai darimu, sehingga kami sering malas ibadah, sering malas baca Al-Quran, sering malas berzikir, sering malas hadir majelis. Padahal ya kami ini tidak ngerti umur kami ini sampai kapan. Lah gimana ya Rabb kalau ternyata umur kami hanya sampai besok? Lantas amal ibadah apa yang mau saya bawa menghadap kepadamu ya Allah? Nah, coba dari sini kan kita akan tertegun, ya Allah, jangan sampai ya Allah, panjangkan umur, jangan saya mati besok ya Rabb, belum siap, saya janji besok akan beramal baik. Nah, ini salah satu dari banyaknya contoh tafakur. Wa yaqul, kemudian Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, khauful mu'min, kalau sudah tafakur muncul seperti itu para hadirin, otomatis kan akan semakin takut kita kepada Allah. Khauful mu'min wa huznuh ala qadri basiratih. Takutnya seorang mukmin dan sedihnya
akan waktu yang berlalu yang harusnya dia gunakan untuk beramal, kok ternyata dia buang sia-sia, itu tergantung hatinya. Kalau hati kaulah panjenengan kok hati yang keras, ya berarti tafakkurnya itu harus istiqomah. Ibarat seperti halnya air bisa melobangi sebuah batu yang keras. Bukan hal yang mustahil, banyak sekali air itu bisa melobangi batu, tapi dengan keistiqomahannya. Makanya termasuk Imam Ibn Hajar itu. Imam Ibn Hajar itu dulu di awal nyantri. Imam Ibn Hajar di awal belajarnya. Imam Ibn Hajar itu punya daya hafal yang lemah. Nah, ini perlu dicontoh nih bagi para pelajar-pelajar yang masih muda-muda. Imam Ibn Hajar itu dulu lemah. Mau menghafal lemah. Mau memahami daripada apa yang disampaikan oleh ustadznya lemah Imam Ibn Hajar itu. Akhirnya beliau sedih. Pulang dari majelis sedih, di tengah perjalanan beliau melihat ada batu yang lobang disebabkan oleh air yang terus menetes di atasnya. Apa katanya Imam Ibnu Hajar? Di saat itu aku merenung, coba. Gara-gara merenung itu orang bisa semangat. Gara-gara merenung orang bisa termotivasi. Kata Imam Ibnu Hajar, batu yang keras bisa berlubang sebab sesuatu yang lunak. Otakku ini tidak sekeras batu. Masa aku tidak bisa menghafalkan apa yang harus dihafalkan? Masa aku tidak bisa memahami pemahaman Ustadz? Insya Allah saya pasti bisa. Karena semua manusia ini diciptakan sama Allah sama. Tinggal bagaimana usaha mereka dalam meraih apa yang mereka inginkan. Akhirnya Imam Ibnu Hajar menjadi imam yang besar. Pendapatnya dipakai dalam madhab Syafi'i dan sering disebutkan di kitab-kitab fikih madhab Syafi'i. Coba bagaimana tentang keistimewaannya Al-Imam Ibnu Hajar.